Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatriah Mubarak dengan NIM C121233047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus pada mata kuliah Cyber Security yang ditempuh oleh dosen yang bernama Pak Bambang Purnomo SEMM. Baik, langsung saja ke latar belakang studi kasusnya. Rumah Sakit Harapan Sehat RSHS Jambi adalah sebuah rumah sakit swasta terkemuka di kota Jambi. Mereka melayani ribuan pasien setiap bulannya dan menyimpan data pasien yang sangat sensitif, termasuk rekam medis, informasi pribadi, dan detail keuangan. Infrastruktur di TI rumah sakit sebagian besar dikelola secara internal dengan server-server yang terletak di ruang server di dalam gedung rumah sakit. Keamanan cyber dianggap penting, namun implementasinya masih terbatas pada firewall dasar dan perangkat lunak antivirus pada endpoint. Lalu pada suatu hari Senin pagi, staf TI Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi menemukan bahwa sebagian besar sistem komputer mereka tidak dapat diakses. Layar komputer menampilkan pesan tebusan atau ransom note dari kelompok hacker yang mengklaim telah menginskripsi seluruh data rumah sakit. Para hacker menuntut sejumlah besar uang dalam membentuk cryptocurrency untuk mengembalikan akses ke data. Investigasi awal menunjukkan bahwa serangan ransomware berhasil masuk melalui celah keamanan pada salah satu server yang terhubung langsung ke internet dan tidak memiliki patch keamanan terbaru. Setelah berhasil masuk, malware menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan internal, menginskripsi database pasien, sistem informasi rumah sakit, dan berbagai file penting lainnya. Akibat serangan ini, operasional rumah sakit lumpuh total. Dokter dan perawat tidak dapat mengakses rekam medis pasien, sehingga penanganan pasien menjadi lambat dan berisiko. Pendaftaran pasien baru terhenti dan administrasi rumah sakit tidak dapat melakukan penagihan atau mengelola inventaris obat. Kepercayaan pasien terhadap rumah sakit juga menurun drastis akibat potensi kebocoran data sensitif mereka. Baik, selanjutnya berikut ada analisis keamanan sebelum serangan, ada infrastruktur lokalnya, keamanan parameter dasar, perlindungan endpoint, dan kurangnya segmentasi jaringan. Selanjutnya ada manajemen patch yang lemah, ada kurangnya pemantauan keamanan proaktif, dan ada pencadangan data yang tidak optimal. Pertanyaan studi kasusnya, yang pertama ada analisis bagaimana kerjaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi terhadap serangan ransomware ini. Yang kedua, jelaskan peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis yang umumnya terdapat pada data center modern dalam mencegah atau memitigasi serangan cyber serupa. Berikan contoh spesifik. Yang ketiga, bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Sehat merancang ulang infrastruktur TI mereka. Yang keempat, selain infrastruktur data center, sebutkan langkah-langkah keamanan cyber penting lainnya yang perlu diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Yang kelima, apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh rumah sakit sehat, dan bagaimana data center yang aman dapat membantu meminimalkan dampak tersebut. Baik, langsung saja ke jawaban yang pertama. Soal yang pertama yaitu rumah sakit menganalisa kontribusi data center terhadap kerentanan. Rumah Sakit Harapan Sehat sangat rentan terhadap serangan ransomware karena infrastruktur data center yang memadai dan implementasi keamanan yang lemah. Infrastruktur TI yang sepenuhnya berbasis lokal dengan server terpusat di dalam gedung rumah sakit yang tidak dilengkapi dengan kontrol keamanan yang memadai, baik secara fisik maupun logis. Tidak adanya segmentasi jaringan memungkinkan ransomware menyebar dengan cepat ke seluruh sistem setelah berhasil masuk melalui server yang tidak dipatch. Selain itu, backup data yang tidak terisolasi dengan baik dan disimpan dalam jaringan yang sama membuatnya ikut transkripsi saat serangan terjadi.
Lemahnya manajemen patch, tidak adanya sistem deteksi intrusi, serta pemantauan keamanan yang tidak proaktif. Semakin membesar kerentanan rumah sakit terhadap eksploitasi celah keamanan, terutama pada server yang terhubung langsung ke internet tanpa perlindungan yang memadai. Baik, untuk jawaban soal nomor 2, peran fitur keamanan data center modern dalam pencegahan serangan. Data center modern dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan fisik dan logis yang dapat mencegah atau memitigasi serangan cyber seperti ransomware. Dari sisi fisik, data center menyediakan kontrol akses ketat menggunakan biometrik atau autentikasi multifaktor, pemantauan CCTV 24 jam, serta sistem pendukung seperti pengontrol suhu dan proteksi kebakaran untuk memastikan ketersediaan sistem. Dari sisi logis, fitur seperti firewall, generasi baru, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, serta segmentasi jaringan termasuk microsegmentation dapat membatasi pergerakan malware jika berhasil masuk. Lalu ada enkripsi data baik dalam penyimpanan maupun transit, memastikan bahwa informasi sensitif tetap terlindungi meskipun terjadi kebocoran. Selain itu, data center modern biasanya memiliki sistem pembaruan otomatis dan pemantauan keamanan real time untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman sebelum meluas. Selanjutnya soal ke nomor 3, redesign infrastruktur TI untuk meningkatkan keamanan ketahanan. Untuk meningkatkan keamanan cyber dan ketahanan operasional, Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi perlu merancang ulang infrastruktur TI-nya dengan mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga yang memenuhi standar keamanan tinggi. Pendekatan hybrid cloud dapat menjadi solusi di mana sistem kritis seperti database, rekam medis, dan aplikasi rumah sakit di hosting di colocation data center tier 3 atau 4 dengan keamanan fisik dan logis yang ketat. Sementara sistem yang memerlukan latensi rendah tetap mempertahankan secara lokal dengan proteksi berlapis. Implementasi Zero Trust arsitektur akan memastikan bahwa setiap akses ke sistem harus melalui verifikasi ketat dan prinsip least privilege. Selain itu, rumah sakit perlu menerapkan strategi backup 321, yaitu 3 salinan data, 2 media berbeda, dan 1 di lokasi terpisah, dengan penyimpanan immutable untuk memastikan data dapat dipulihkan sepenuhnya jika terjadi serangan lagi. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Langkah-langkah keamanan cyber tambahan yang perlu diimplementasikan yaitu selain memperbaiki infrastruktur data center, rumah sakit perlu menerapkan langkah-langkah keamanan cyber tambahan untuk mencegah terulangnya insiden serupa, yaitu pertama, pelatihan kesadaran keamanan cyber secara berkala bagi seluruh staf, termasuk simulasi serangan phishing untuk mengurangi risiko human error. Yang kedua, penggunaan solusi endpoint detection untuk memantau dan menanggapi ancaman di tingkat perangkat. Ketiga, penerapan security information and event management untuk pemantauan keamanan real time dan analisis ancaman. Yang keempat, melakukan audit keamanan rutin dan penetration testing untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Yang kelima, bentuk tim komputer cyber security yang siap menangani insiden keamanan dengan prosedur yang jelas untuk isolasi sistem investigasi dan pemulihan. Yang terakhir, dampak jangka panjang dan peran data center yang aman dalam mitigasi serangan ransomware ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang signifikan bagi rumah sakit, termasuk kerugian finansial akibat biaya pemulihan, denda regulasi, dan hilangnya pendapatan selama sistem dan reputasi rumah sakit juga dapat tercemar, menyebabkan penurunan kepercayaan pasien dan mitra. Dari sisi operasional, gangguan layanan yang berkepanjangan dapat mengancam keselamatan pasien jika rekam medis dan sistem pendukung tidak dapat diakses. Dengan mengadopsi data center yang aman, rumah sakit dapat meminimalkan dampak tersebut melalui kemampuan pemulihan data yang cepat dari backup yang terisolasi, ketersediaan sistem
yang tinggi untuk mengurangi downtime serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data kesehatan. Selain itu, sistem keamanan berlapis di data center modem akan membantu menjaga serangan di masa depan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kejadian serangan ransomware di Rumah Sakit Sehat Harapan Jambi menyoroti pentingnya infrastruktur TI yang aman dan tangguh dengan melakukan migrasi sebagian sistem ke data center pihak ketiga yang memenuhi standar keamanan tinggi, menerapkan strategi backup dan disaster recovery yang robust, serta memperkuat kebijakan keamanan cyber secara menyeluruh. Rumah sakit dapat mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi data sensitif pasien, tapi juga memastikan ketahanan operasional rumah sakit dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.